Keajaiban itu datang pada orang yang berhenti mencarinya, apalagi mengejarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan keajaiban. Begitu banyak orang yang gila akan keajaiban. Artinya adalah mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu keajaiban ataupun kemudahan ataupun keberuntungan dalam hidup, ya. Karena banyak yang sedang dirundung masalah, persoalan, dan tidak tahu bagaimana cara mencari jalan keluarnya. Nah, begini, perlu Anda pahami bahwa keajaiban itu tidak selalu datang dalam kehidupan kita. Maksud keajaiban yang saya maksudkan adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan, ya sahabat. Apalagi itu melebihi ekspektasi kita. Nah, di sini ketika seseorang belajar ilmu pengembangan diri, belajar ilmu teknik terapi, belajar atau mengamalkan berbagai macam sholawat, amalan tertentu, berbagai macam ritual dan sebagainya yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan keajaiban, jika niatnya keliru maka tidak akan dapat keajaiban itu. Ingat, keajaiban itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa menduganya atau tidak bisa kita sangka. Kalau kita bisa sangka atau kita bisa duga, maka itu bukan keajaiban, ya. Nah, banyak orang melakukan berbagai macam ritual ibadah, melakukan berbagai macam teknik terapi atau jurus-jurus agar mendapatkan keajaiban. Ujung-ujungnya malah mereka capek, lelah, ya. Padahal ketika kita tidak mencari keajaiban itu atau berhenti mencari keajaiban itu, maka keajaiban itu bisa datang dengan gampang kok. Setelah kita lupa, setelah kita tidak mengingat-ingatnya, setelah kita tidak mengejarnya lagi, maka apa yang kita harapkan itu bisa datang dengan gampang. Nah, kalau misalnya saat ini Anda sedang punya persoalan, lalu Anda mencari berbagai macam amalan atau belajar ke sana kemari dengan tujuan untuk mendapatkan solusi, ya. Sejatinya solusi itu datangnya di dalam diri Anda. Ketika Anda sudah tidak lagi ruwet pikirannya, ketika perasaan Anda sudah tidak dominan lagi merasakan penderitaan, ketika batin Anda sudah bisa menciptakan ketenangan dan sebagainya. Kalau misalnya Anda melakukan berbagai macam teknik, terapi, ritual apapun itu, tapi pikiran Anda masih juga ruwet, batin Anda masih juga kemerungsung, ya percuma. Dan banyak orang yang nggak paham akan hal ini. Mereka ingin mencari solusi secepatnya, padahal semakin dicari solusinya, mereka nggak sadar bahwa ketika sedang mencari solusi, mereka sedang bergemuruh batinnya, perasaannya. Ya bagaimana mungkin bisa? Padahal di saat batin bergemuruh itulah solusi tidak akan bisa didapatkan. Mungkin dikiranya dapat solusi, tahu-tahu malah kena tipu. Ya, karena sedang memutuskan keputusan yang salah di saat pikirannya kalut, kemerungsung, ruwet dan sebagainya. Maka dari itu butuh yang namanya solusi. Itu bisa datang ketika dirinya bisa tenang. Kalau misalnya Anda saat ini nih sedang punya persoalan, ya, lalu Anda ruwet pikirannya, lantas Anda mencari solusi ke sana kemari, semakin ruwet. Solusi yang pertama kali perlu Anda lakukan, atau langkah pertama kali yang perlu Anda lakukan adalah berhenti mencari solusi. Berhenti mencari apapun yang menurut Anda bisa keluar dari persoalan Anda. Kemudian langkah yang kedua adalah Anda perlu menciptakan ketenangan batin dulu. Karena semakin Anda tenang, nanti solusi bisa dengan gampang datang tanpa perlu Anda cari.
Nah, ini yang menjadi problematik banyak orang. Mereka malah ingin mencari solusi di luar dari dirinya, padahal mereka sedang tidak tenang hidupnya, tidak tenang pikirannya, tidak tenang batinnya. Nggak akan ketemu. Nah, setelah Anda menciptakan ketenangan batin, nah ini ketenangan batin ini bisa Anda ciptakan dengan cara apapun. Misal Anda bisa wirid, oke, kalau misalnya Anda wirid bisa tenang, ya lakukan wirid. Karena sejatinya tujuan wirid amalan itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan untuk menciptakan ketenangan batin, bukan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, tidak. Tapi agar tenang dulu. Gitu. Ya. Atau kalau misal Anda bisa tenang, Anda baca buku, ya udah baca buku. Atau Anda bisa tenang ketika mendengarkan musik, ya udah dengerin musik. Atau ketika Anda bisa tenang saat Anda bermain dengan anak-anak Anda, ya udah main sama anak-anak Anda. Intinya adalah ciptakan dulu ketenangan batin Anda. Ya. Bukan berarti Anda sedang melupakan persoalan Anda, tidak. Anda perlu perbaiki dulu nih di dalam diri Anda. Kalau di dalam diri Anda udah baik, ya udah nanti semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau misalnya di dalam diri Anda sedang tidak baik-baik saja, lantas Anda berusaha keluar dari persoalan Anda, yang Anda dapatkan adalah masalah lagi. Jadi, ketika Anda menginginkan suatu keajaiban, keberuntungan dalam hidup dengan berbagai macam cara, maka itu sudah salah niat. Justru cara-cara yang sudah Anda pelajari, entah itu dari video YouTube saya, entah itu Anda dapatkan dari kiai Anda, guru Anda, siapapun itu adalah sebagai sarana untuk memperbaiki diri. Ya, ketika diri itu baik, ya sudah tidak bergemuruh di dalam diri kita, ya udah, kemudian akan datang dengan sendirinya tanpa harus kita cari-cari. Keajaiban akan datang dengan sendirinya. Maka dari itu berhentilah untuk mencari keajaiban, karena keajaiban semakin dicari dia akan semakin hilang. Itu ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, dimudahkan rezeki dan digampangkan urusan Anda. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.